Halo, assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Kali ini saya ingin ya di weekend ini ya happy weekend guys. Sekali lagi saya ucapkan, insya Allah semuanya kalian pada keadaan psikologi yang baik, fine. Saya harap. Kali ini saya ingin membahas pada episode berikutnya suasana yang santai ini. Bagaimana sih cara kita merelaksasi selain pikiran kita, emosional kita dan spiritual kita. Ada sedikit trik untuk merefreshkan face kita guys. Selain kita tarik nafas lewat perut, kemudian kita pejamkan mata, kita bayangkan suatu goal setting yang kita inginkan, kemudian kita hembuskan nafas itu melalui mulut. Ini ada sebuah trik untuk merefreshkan, merilekskan face kita. Coba kalian pertama coba ya guys. Menangkan ini di sini hitungannya sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke guys, itu tadi kita coba kita ulang terus untuk merefreshkan mungkin semacam totok yang simpel totok aja untuk merefreshkan face kita. Karena baru saja saya lagi bincang-bincang, nggak sengaja lagi duduk santai, kemudian ada seorang ibu-ibu di samping saya lihat wajahnya kusut banget gitu ya, kayaknya banyak beban pikiran gitu di dia. Saya diam aja, tapi mungkin karena secara batin dia saya merasakan ya, tiba-tiba dia mendekat ke saya, ibu itu, kemudian dia curhat. Padahal saya tidak menanyakan apa-apa kepada dia, tapi dia yang tiba-tiba curhat mendekati saya guys. Saya juga tidak tahu, tapi saya lihat di dalam relung hati saya yang terdalam, saya melihat di wajah dia terbesit sesuatu kesedihan yang amat sangat dalam. Ternyata benar guys, dia mempunyai masalah. Ya biasalah kalau perempuan mungkin masalahnya dengan pasangannya ya, dengan suaminya gitu, mungkin long distance, suaminya jauh. Ya bagaimana ya, kalau jauh itu yang dekat aja kadang-kadang problem guys, apalagi yang jauh gitu ya. Oke. Saya lihat di wajah ibu itu penuh sekali kesedihan yang amat dalam saya rasakan. Saya bisa melihat dari wajah dia, dari mata dia, dari cara dia bicara. Saya sesama perempuan juga merasakan kasihan juga ya guys gitu ya. Rasanya ingin bantu juga sih gitu. Gimana ya? Ya salah satunya kalau ada masalah seperti itu, seperti tadi yang saya katakan, kita coba sih melakukan tekanan di wajah kita, semacam totok di wajah kita tadi itu untuk merefreshkan face kita, wajah kita, agar mungkin kalau kita ada masalah, kita kan banyak beban pikiran tuh. Nah, lakukan seperti yang tadi saya praktekkan guys gitu. Selain kita memainkan pikiran alam bawah sadar kita ya, mengharapkan, membayangkan suatu goal setting yang kita inginkan, yang kita tuju. Di akhir pekan seperti ini guys, kalau saya melihat ada sesama wanita, baik sesama wanita seperti saya ataupun dia lawan jenis ya, kalau ada problem kemudian diskus, kebanyakan sih perempuan ya yang curhat ke saya gitu. Dia curhat tentang masalah pribadi. Kalau di akhir pekan ini seorang ibu tadi menangis ya, bahwa dia ada masalah ya, mungkin masalah itu memang berat sih ya, tergantung kita melihatnya, memandangnya. Kalau kita memandang masalah itu sesuatu yang berat, akan menjadi berat guys. Tapi kalau kita memandang
misalnya masalah itu berat tapi kita memandangnya sebagai sesuatu yang ringan, maka itu akan menjadi ringan guys. Itu kuncinya apa? Kita ubah mindset kita, pikiran kita seperti itu. Jadi yang pertama memang kalau kita yang semua pasti kita beragama dong, tidak ada yang beragama. Berarti kita harus satu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memberi cobaan hidup kita itu adalah Allah. Dan Allah atau Tuhan itu tidak akan memberi cobaan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Itu pasti apa yang diberikan kepada Tuhan Allah kepada kita itu sudah pasti Allah sepakat mengetahui bahwa kita dapat menyelesaikan solusinya seperti apa gitu. Dan yakin ya guys bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sebenarnya tidak ada masalah atau problem yang tidak bisa diselesaikan, semua itu ada problem solvingnya guys, tergantung kitanya sebenarnya. Kalau seperti ibu tadi dia menangis, berarti apa? Seperti yang kemarin saya katakan yang sudah saya terangkan tentang net emotion, berarti dia menangis sedih, berarti dia sedang memainkan peran emosi yang negatif. Tapi kalau dia sudah merasakan peace, suatu kedamaian, berarti itu adalah emosi positif guys. Oke guys, kadang-kadang ya saya ingin sekali sedikit menyampaikan kepada kalian guys. Kita sharing ya, saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman berdasarkan apa yang pernah kita alami. Ya, boleh dong kita ini berbagi. Ada orang yang sedang kesulitan atau apa, kita berikan ya penyejuk untuk jiwanya. Selagi kita selalu ingat kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan juga yang saya katakan kita bisa memanage mind kita, emosional kita, dan kita korelasikan dengan spiritual kita, insya Allah guys, semua itu akan menjadi will be fine, akan menjadi baik. Kadang tanpa kita bicara, kita hanya melihat dari kejauhan seseorang ya, kita bisa merasakan batinnya, kita bisa merasakan orang itu sedang ada masalah, atau dia mungkin ada trouble, atau dia mungkin memendam sesuatu problem yang tidak bisa dia ungkapkan. Itu sebenarnya kita bisa merasakan, cuma kalian belum bisa mengolahnya aja guys. Semakin sering kalian bisa mengasahnya, mengolahnya, insya Allah kalian akan lebih peka. Seperti yang tadi saya ceritakan, ibu-ibu yang curhat kepada saya. Jadi rasanya saya sedang konseling ya, sedang melakukan konseling kepada ibu itu. Jadi memang kita perlu kesabaran dalam menghadapi suatu problema, ikhlas ya, sabar, ikhlas, kemudian tawakal, percayakan kepada Allah, kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya akan menjadi baik. Karena segala sesuatu yang akan menjadi milik Anda tidak akan hilang guys. Yakinlah itu. Yakinlah bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam lubuk hati yang terdalam umatnya guys. Oke guys, akhir pekan ini saya harap kalian menjadi lebih baik, lebih tenang, hadapi hidup ini dengan serius tapi santai. Tapi ingat bahwa kita selalu yakin, kuncinya adalah yakin. Oke guys, sampai jumpa lagi, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.